Cara yang selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Mas ya? Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, syadallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Imam Syafi'i selaku Direktur Pendidikan Yayasan Basirah Rabbaniyah. Yang saya hormati rekan-rekan guru, Ustadz Ustadzah SMP Al Basirah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selama 1 semester ini dalam mendidik, merawat putra-putri panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan nanti di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sampai detik ini sudah ada 25 partisipan ya. Sambil jalan, sambil menunggu yang lain, semoga ayah bunda yang belum bergabung segera diberikan kemudahan untuk bergabung dengan kita di sini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ini adalah saatnya kami untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kami atas semua tugas dan amanah yang panjenengan berikan kepada kami, yaitu dalam mendidik, mengajar, dan juga melatih anak-anak kita semuanya. Ini merupakan kelanjutan dari laporan kami di 2,5 bulan yang lalu ya. Jadi sesudah kami melaporkan selama setengah semester, ini di akhir semester ganjil. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap santri, baik dari makan, belajar. Insya Allah nanti ayah bunda bisa meminta laporan langsung ya kepada anak-anak, mungkin terkait makannya gimana, kemudian pembelajarannya seperti apa ya. Sudah 6 bulan, hampir 6 bulan kita menahan rindu ya dengan anak-anak kita, panjenengan semuanya yang barangkali hanya bisa ngirim barang tidak ketemu, kemudian hanya telepon saja setiap 1 bulan sekali, atau hanya menerima surat dari anak-anak kita. Insya Allah besok saatnya saat yang indah ya, kerinduan yang selama ini menumpuk di hati kita insya Allah akan segera terobati. Kemudian yang kedua adalah terkait kegiatan akademik. Insya Allah kita menyelesaikan selama 1 semester. Besok semuanya bisa menerima rapot akhir semester ganjil ya, mulai dari pelajaran formal, kemudian pelajaran Al-Quran, progres hafalannya sampai di mana, kemudian hadis juga, doa sehari-hari, termasuk Al-Maksurat. Kemudian untuk kegiatan non-akademis, di akhir semester kemarin, sesudah anak-anak melaksanakan ujian tulis ya, ujian praktek, ujian tulis, anak-anak ada kegiatan LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Berharap salah satu visi kita terpenuhi, bahwa SMP Al Basirah merupakan salah satu lembaga yang insya Allah siap mencetak putra-putri panjenengan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang, siap menghantarkan meskipun hanya 3 tahun, berharap waktu 3 tahun itu bisa maksimal untuk memberikan pendidikan yang terbaik terkait kepemimpinan kepada putra-putri panjenengan. Kemudian disambung dengan kegiatan kepramukaan ya, kemarin ada 2 hari kemah
penggalang yang kita laksanakan di bumi perkemahan Al-Basirah ya, di belakang. Jadi kita tidak kemana-mana melihat situasi pandemi yang sepertinya masih terus berlanjut. Zoom. Mohon maaf sebelumnya kami ingatkan Ayah Bunda agar mikrofonnya di-mute ya. Kemudian ada satu lagi kegiatan non-akademik yang insya Allah masih akan berlanjut, yaitu bahwa ada perwakilan dari SMP IP Al-Basirah yang kemarin berhasil masuk dalam 9 besar ya, yaitu perlombaan robotik madrasah tingkat nasional. Khusus kepada Ayahanda Mbak Safira, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungannya, dan kepada seluruh wali santri pada umumnya atas segala doanya juga. Mohon doanya nanti insya Allah di awal Januari anak-anak akan melaksanakan grand final di Jakarta ya, insya Allah. Mohon doanya pada semuanya agar anak-anak diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan itu, kemudian kemudahan dan kelancaran sehingga bisa mencapai juara yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa besok adalah jadwal perpulangan anak-anak. Sudah selama 6 bulan ini tidak pulang ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, bahwa kami selama 6 bulan ini sudah melaksanakan kewajiban kami. Untuk itu tentu saja saatnya para orang tua, ayah dan bunda juga melaksanakan kewajibannya terhadap sekolah ya. Jadi salah satu syarat perpulangan mohon ayah bunda bisa melunasi syahriyah SPP sampai dengan bulan Desember dan sedikit banyak melakukan cicilan terhadap biaya daftar ulang ya. Kemudian kami juga nitip kepada anak-anak nanti selama di rumah agar anak-anak dikontrol pergi kemana, mainnya dengan siapa, mengingat situasi pandemi yang sepertinya tidak bersahabat dengan kita ya, agar semuanya diberikan kesehatan selama di rumah ya. Dan yang terlebih adalah mohon kepada para orang tua untuk mengontrol kegiatan amal yaumi anak-anak dan juga murojaah Al-Qur'annya di rumah. Jadi insya Allah anak-anak pulang akan dibekali oleh amal yaumi ya selama 2 minggu. Dan mungkin ini satu informasi bahwa di maklumat yang pertama kami sampaikan libur kita itu selama 2 minggu. Tetapi dari berbagai pertimbangan dan juga masukan, anak-anak kan kemarin tidak pulang selama 1 semester. Kalau dihitung harusnya pulangnya 4-5 kali ya, maka ini kita include-kan di dalam liburan kita kali ini. Sehingga liburan anak-anak terhitung mulai besok itu adalah 3 minggu ke depan. Insya Allah anak-anak kembali 3 Sabtu yang akan datang, tepatnya tanggal 9 insya Allah ya. Hari Sabtu, kemudian hari Minggunya nanti bisa digunakan untuk ro'an, bersih-bersih di asrama, sehingga hari Seninnya sudah ready untuk pelaksanaan KBM semester 2. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga titip pesan kepada anak-anak, kepada orang tua juga ya, mohon bantuannya, mohon berkenan. Nanti Ananda ketika di rumah itu kami bawain beberapa brosur PPDB dan juga pamflet. Harapannya brosur itu bisa diberikan kepada teman-teman SD-nya dulu ya. Terlebih apabila bisa diberikan kepada wali kelasnya yang kelas 6 di SD-nya dulu atau NI-nya. Akan lebih bagus lagi kalau diberikan kepada kepala sekolahnya. Jadi nitip agar diberikan kepada teman-temannya yang kelas 6 sekarang. Jadi kebetulan kemarin anak-anak sudah di briefing, anak-anak sudah diajari public speaking ya, bagaimana berbicara
kepada guru mereka, kepada kepala sekolah atau kepada teman-teman mereka terkait dengan promosi sekolah. Jadi harapannya bukan hanya kami para guru yang melakukan promosi, tapi orang tua juga seperti itu. Mohon dukungan dari orang tua untuk ikut membantu mempromosikan sekolah kita ya. Dan termasuk anak-anak juga tugasnya seperti itu ya. Jadi ini adalah tugas bersama dalam rangka untuk kelanjutan keberadaan SMP IT Al-Basiro ini. Kemudian yang berikutnya terakhir ya Ayah Bunda, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama keluarga besar SMP IT Al-Basiro, termasuk para ustadz-ustadzah yang di kelas, kemudian para pengasuh. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami dengan segala keterbatasan, kami dengan segala kekurangan, tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, berharap bisa menunaikan setiap amanah yang panjenengan berikan kepada kami. Kami anggap bahwa anak-anak adalah anak-anak kami sendiri, dan barangkali nanti ketika pulang Ayah Bunda bisa bertanya kepada anak-anak terkait semua hal yang ada di SMP IT Al-Basiro. Manakala kemudian ada suatu hal yang sekiranya kurang berkenan, Ayah Bunda juga punya hak untuk menyampaikannya kepada kami, tentunya dengan cara-cara yang ahsan ya, barangkali bisa langsung ketemu dengan saya di sekolah, atau dengan direktur pendidikan, atau dengan para pengasuh, monggo. Jadi silahkan disampaikan, karena untuk sesuatu yang lebih baik kami juga butuh masukan dari para orang tua. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali yang sudah kami lakukan secara maksimal ini, tapi belum juga bisa memenuhi harapan panjenengan semua. Saya kira itu saja sebagai laporan pertanggungjawaban kami. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama yang baik kepada panjenengan selama ini, support dan sumbangsihnya kepada sekolah ini ya. Dengan salah satunya adalah melaksanakan setiap kewajiban yang seharusnya kita emban. Saya kira itu saja, ada kurangnya mohon maaf, barangkali nanti ada tambahan dari Direktur Pendidikan sekaligus akan disampaikan bersamaan dengan materi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Mia atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya yakni acara inti, yaitu parenting dengan tema konsep parenting nabawi di era milenial yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam Syafi'i. Waktu dan tempat kami persilahkan. Olive, anak putih Olive. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Mia selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Basiro Boarding School, para ustadz-ustadzah sekalian, para ayah bunda, rahmakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat daring atau media Zoom ya. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan untuk kita semuanya dan membawa manfaat. Pembahasan kita pada kesempatan ini berjudul konsep
parenting nabawi di era milenial. Prophetic parenting atau cara Nabi dalam mendidik anak ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Dan ciri khas utama dalam hal parenting nabawi ini adalah merupakan pendidikan yang integral atau pendidikan yang sempurna, pendidikan yang paripurna, pendidikan yang terpadu, di mana pendidikan bagi anak itu bermula dari saat kedua orang tua menikah. Hubungan kedua orang tua, kesolihan mereka, dan kesepakatan mereka dalam melakukan kebaikan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk sisi psikis dan kecenderungan bagi si anak. Oleh karena itu, dalam proses pra menikah, kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik. Karena dari pasangan yang baik itulah insya Allah akan tumbuh benih yang baik. Kalau orang Jawa mengatakan bibit bobot bebet ya. Kalau dalam perspektif hadis itu disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi disebabkan atau berdasarkan 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Ada wanita yang dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan juga karena agamanya. Dari keempat sebab atau dasar pernikahan itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendahulukan agama. Kata beliau, fadfar bidatitin taribat yadak. Maka pilihlah seorang perempuan yang memiliki akhlak atau agama yang baik, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ada hadits lain yang menyebutkan takhayyaru linutofikum. Pilihlah perempuan atau pasangan yang akan menjadi benih bertumbuhnya putra atau keturunan kalian atau nutfah kalian. Kamu sematkan kemana nutfah itu harus dipilih. Fa innal irqa dassas, sesungguhnya gen itu menurun. Ketika seorang ibu adalah seorang yang muslimah salihah, yang ahlul Quran, misalnya seorang hafizah, terjaga perkataannya, perbuatannya, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan menurunkan seorang anak yang solih ataupun solihah seperti ibunya. Sehingga dalam sejarah bisa kita lihat bagaimana proses pendidikan anak ini diawali dari bapak ibunya. Begitu pula Rasulullah SAW ketika memilih menantu, juga memilih menantu yang terbaik pada saat itu. Nanti kita singgung sedikit ya. Seorang Khalifah Umar bin Khattab misalnya satu saat, pada satu hari, satu ketika beliau membuat sebuah pengumuman supaya warganya mengumpulkan susu. Besok akan dikumpulkan di lapangan. Maka pada malam harinya beliau melakukan sidak secara langsung bagaimana respon masyarakat, rakyatnya terhadap kebijakan Umar itu. Beliau keliling bersama ajudannya, tibalah di suatu rumah yang sederhana. Di situ ada seorang ibu dan seorang anak perempuan. Sang ibu ingin supaya susunya itu dicampur dengan air. Toh Khalifah Umar tidak tahu dengan apa yang dilakukan. Tapi kata si anak gadis itu, wahai ibu, walaupun Khalifah Umar tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha tahu. Kalau seandainya kita berpikiran seperti ini semua, maka yang terkumpul besok bukan susu, Bu, tapi air semua, karena curang semua. Itulah kejujuran dari gadis ini. Maka besok paginya Khalifah Umar menyuruh kepada salah seorang putranya yang bernama Asim untuk berangkat ke rumah ini. Wahai putraku, datangilah rumah itu, dan kalau ada kesempatan
suntinglah putrinya, gadis itu, karena dia adalah gadis yang jujur, gadis yang solihah. Maka berangkatlah Asim, kemudian menyunting dan khitbah atau meminang si putri itu, dan akhirnya mereka menikah. Dari pernikahan itulah melahirkan seorang anak perempuan, dan akhirnya anak perempuan ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Abdul Aziz dengan wanita perempuan inilah maka lahir seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu beliau adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz itulah keturunan dari Umar bin Khattab, dari Asim itu. Ini berawal dari seorang ibu yang solihah, seorang bapak yang soleh. Begitu pula kisah yang lainnya, seorang pemuda yang jujur, yaitu bernama Thabit bin Zuta. Suatu saat dia jalan-jalan menemukan apel, terus tanpa sengaja dia karena lapar, dia makan apel itu, tapi ketika habis separuh dia baru sadar, oh ternyata ini apel yang dia temukan di pinggir sungai, dia nggak tahu pemiliknya siapa. Terus ditelusuri, kurang lebih dia berjalan 8 km baru ketemu kebun apel itu. Ketemu dengan penjaga apel, penjaga kebun tersebut, ini punya siapa? Diberitahu ini adalah rumah atau milik majikan saya. Maka di saat itulah Thabit bin Zuta ini menghadap ke pemilik kebun apel itu dan meminta kehalalannya. Wahai tuanku, saya tadi tidak sengaja memakan buah apel yang jatuh, kiranya ini apel panjenengan, mohon dihalalkan. Kata pemilik kebun apel ini, wahai pemuda, saya mau menghalalkan apel itu tapi dengan syarat, kamu harus mau nikah dengan putriku, karena menurut pemikiran dari orang ini, majikan ini anak yang jujur ya, anak yang soleh. Dia ingin menikahkan anak ini dengan putrinya. Maka si Thabit ini sudah sangat ingin supaya apelnya itu halal, dia mau. Insya Allah saya mau wahai tuanku. Apa syaratnya? Syaratnya ya kamu harus menikah dengan putriku. Tapi putriku ini punya ya catatan ya, dia buta, tuli dan lumpuh. Nah, kaget ini Thabit ini. Tapi karena dia sudah sangat ingin menghalalkan apelnya itu, dia mau mengikuti syarat dari orang ini. Maka dipertemukanlah Thabit bin Zuta ini dengan anak si tuannya itu, dan ternyata berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh ayahnya. Anaknya bisa melihat, anak perempuannya bisa mendengar dan bisa berjalan. Kemudian dia bertanya, wahai si Fulanah, tadi orang tuamu mengatakan begini-begini. Ternyata tidak sesuai fakta. Maka anaknya menyampaikan, memang aku buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan. Aku tuli karena tidak pernah mendengar kemaksiatan, dan aku lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Subhanallah, inilah kesolihan dari wanita ini ya. Dia seorang wanita yang sangat cantik dan solihah. Maka menikahlah mereka berdua. Dari pernikahan Thabit bin Zuta ini dengan wanita solihah inilah lahir ulama besar yang dikenang sepanjang sejarah, pendiri mazhab Hanafi, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Nu'man ibnu Thabit ibnu Zuta. Itulah seorang anak atau pemuda yang soleh dengan seorang solihah, melahirkan seorang tokoh besar dalam sejarah yang ini dikenang sepanjang masa. Jadi seperti itulah ayah bunda sekalian ya, bahwa bibit bobot bebet ini sangat penting. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang solihah itu disediakan untuk laki-laki yang solihah. Begitu pula sebaliknya. Sehingga kalau kita menginginkan keturunan yang baik, terutama barangkali yang masih bujang-bujang ya, kalau ingin istri yang solihah, ataupun bagi yang perempuan ingin suami yang solih, maka harus mensolihkan dirinya dulu. Insya Allah akan dipertemukan dengan pasangan yang solih atau solihah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW contoh tauladan atau suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini sering kita baca kemarin pada saat Maulid Nabi, ya, di mana kita mengenang jasa-jasa beliau, ya, dan kita selalu berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan, walaupun sebenarnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang Ahzab atau perang Khandaq sesuai dengan nama surat ini, ya. Bagaimana beliau yang memiliki keprihatinan pada saat itu, rasa lapar yang melebihi yang dirasakan oleh para sahabat yang lain, mereka disuruh untuk mencontoh, lihatlah Nabi Muhammad itu, walaupun lapar, walaupun dalam kondisi yang prihatin, tapi semuanya luar biasa, kesabarannya luar biasa. Jadi sebenarnya ayat ini diturunkan pada konteks itu, tapi pelajaran yang kita ambil adalah lebih umum dari itu, ya. Karena berdasarkan kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari teks Al-Qur'an atau As-Sunnah itu dari keumuman lafadznya daripada kekhususan sebabnya. Jadi keumuman lafadznya di sini adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang nyata bagi kita semuanya dalam hal ibadahnya, dalam hal kesabarannya, akhlaknya, dalam hal akidahnya, itu kita bisa mencontoh beliau. Terutama dalam konteks kita adalah bagaimana beliau mentarbiyah, memberikan didikan kepada keluarganya, kepada istri, kepada putra-putrinya, dan kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya. Inilah konteks pembahasan kita saat ini. Sehingga kalau bisa kita simpulkan bahwa kedudukan Rasulullah SAW itu adalah posisi yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang kita sebut sebagai manusia biasa, ya, abdun min ibadillah, salah satu hamba Allah Ta'ala. Tetapi hamba Allah Ta'ala bukan semata-mata hamba manusia biasa, ya, tapi beliau juga Rasulun minal mursalin, salah satu dari utusan Allah. Inilah dua kalimat syahadat yang sering kita ucapkan, bahwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah dan seorang utusan Allah. Inilah kesaksian kita. Pada posisi beliau sebagai seorang manusia, maka beliau sebagai seorang pribadi yang kita katakan adalah pribadi yang soleh, pribadi yang betul-betul bisa menjadi magnet bagi masyarakat pada saat itu. Beliau juga sebagai suami yang baik, suami teladan, dan juga seorang pemimpin di masyarakat. Maka posisi beliau adalah seorang manusia yang sempurna, manusia yang senantiasa dikendalikan oleh wahyu. Walaupun ada sisi-sisi kemanusiaan, barangkali beliau pernah khilaf ketika ada seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, tidak mendapatkan perlakuan baik dari beliau karena beliau saat itu berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, diharapkan mereka masuk Islam bersama dengan kaumnya. Maka saat itu Nabi Muhammad bermuka masam, itu kan sebagai pribadi manusiawi, tapi Allah tidak membiarkan kemanusiaannya itu berlangsung, ya. Kekhilafannya tidak dibiarkan berlangsung, tapi ditegur oleh wahyu dengan turunnya surat Abasa itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya itu, ya. Maka beliau adalah orang yang maksum, mendapatkan sifat al-ismah, langsung dipelihara oleh Allah Ta'ala lewat wahyu ataukah lewat teguran ataupun masukan dari para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau seorang Rasulun minal mursalin, seorang Rasul di antara Rasul yang lain, punya 4 sifat yang sangat populer, yaitu memiliki sifat siddiq, jujur, memiliki sifat amanah, juga menyampaikan risalah, tidak ada satupun yang dipendam, dan memiliki sifat cerdas. Nah, dengan 4 potensi yang diberikan Allah Ta'ala itulah beliau memiliki akhlak Qur'ani. Kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi role model yang betul-betul real,
model yang real yang bisa dicontoh, bukan hanya normatif, bukan hanya sekedar di awang-awang, tapi betul-betul real dalam kehidupan nyata bisa kita lihat. Maka beliau memiliki posisi qudwah hasanah atau uswah hasanah. Kita bisa mencontoh tentang apa yang beliau lakukan secara real dalam kehidupan sekarang ini. Berikutnya, agak macet sebentar ya. Kita lihat, inilah anak dan cucu Nabi Muhammad SAW. Putra beliau yang pertama adalah Al-Qasim, sehingga beliau, Nabi ini memiliki kunyah. Kunyah itu adalah nama sebutan. Di orang Arab itu punya kebiasaan ya. Al-Ism itu nama, kunyah itu nama yang diawali Abu, Ummu atau Ibnu. Kalau laqab itu gelar ya. Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim ini meninggal ya tidak lama, mungkin usia 1 atau 2 tahun saja. Kemudian Abdullah itu memiliki nama lain At-Thayyib atau At-Thahir. Al-Qasim Abdullah ini putra dari Khadijah. Begitu pula putri-putri beliau yang lain, apakah Zainab, Ruqayyah, kemudian Fatimah, Ummu Kulthum juga dari Khadijah semuanya. Hanya Ibrahim saja dari istri beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yaitu mantan budak dari Mesir itu. Hanya Ibrahim, itu pun yang laki-laki ini meninggalnya pada usia-usia yang masih kecil, 1 atau 2 tahun saja. Tidak ada yang balik. Jadi tidak ada satupun yang meninggal pasca balik. Itulah putra-putra Rasulullah SAW. Adapun putri-putri beliau itu meninggalnya ya setelah pernikahan ya, artinya setelah balik. Fatimah itu meninggal pada usia sekitar 29 tahun ya. Nah, jadi putri-putri beliau ini tadi saya sampaikan itu dinikahkan dengan orang-orang yang solih pada saat itu, kecuali catatan ini adalah Abul As Ar-Rabi, Ibnu Rabi ini pada saat datangnya Islam belum mau masuk Islam. Bahkan dia pada saat perang Badar itu ikut di kubu orang-orang kafir Quraisy, kemudian tertawan. Dan Zainab sudah hijrah. Jadi Zainab saat itu meninggalkan suaminya di Mekah, Zainab ikut hijrah ke Madinah karena suaminya masih kafir ya tidak bisa diajak ke Madinah. Jadi mereka terpisah. Jadi saat Abul As ini tertawan, itu Zainab berusaha untuk menebus dengan memberikan cincin dan gelang tinggalan atau warisan daripada ibunya Khadijah. Maka saat itu Nabi merasa sangat sedih ya. Ini tinggalan atau warisan dari ibunya kok mau diberikan untuk tebusan. Maka diberikan direstui, jadi Abul As ini dibebaskan ya. Nah, kemudian perhiasannya disuruh untuk mengembalikan kepada Zainab. Nah, supaya ini karena warisan ya. Jadi dia disuruh pulang ke Mekah dan dia baru masuk Islam sekitar pada saat Fathu Mekah mungkin ya. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Nah, sementara yang lainnya, apakah Ruqayyah atau Ummu Kulthum ini suami pertama juga dalam keadaan yang kafir, tapi pada akhirnya salah satu masuk Islam, terus yang lain masih kafir, jadi disuruh untuk menceraikan, akhirnya begitu ya, ketika tidak mau masuk Islam. Dan Ruqayyah ini akhirnya dinikahkan dengan Utsman bin Affan, dan setelah Ruqayyah pada saat itu meninggal dunia, dinikahkan lagi dengan putrinya Rasulullah, yaitu Ummu Kulthum atau Ummu Kalthum. Setelah wafatnya Ruqayyah, dan akhirnya juga meninggal juga. Bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya aku masih punya putri yang lain yang masih bujang, aku akan nikahkan dengan Utsman. Tapi nggak ada lagi ya. Fatimah sudah dinikahi oleh Ali. Jadi Utsman inilah diberikan julukan Dzun Nurain, laki-laki yang punya 2 cahaya, karena dia menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Dari pernikahan Ruqayyah dan Utsman itu lahir Abdullah, ini juga wafat masih kecil. Nah, kemudian dari pernikahan Zainab bersama Abul As Ibnu Rabi ini lahir seorang Ali dan Umamah, perempuan ini yang nantinya
dinikahi oleh Ali pada saat setelah Fatimah meninggal. Jadi putri-putri Nabi ini meninggalnya pada masa di Madinah. Hanya Fatimah yang meninggalnya itu setelah Rasulullah wafat, sekitar 6 bulan setelah Nabi wafat itu Fatimah baru meninggal. Beliau dinikahi oleh Ali dan memiliki putra-putra yang terkenal yaitu Hasan, Husain, kemudian Muhsin ini wafat waktu kecil, Ruqayyah juga wafat waktu kecil, Ummu Kulthum dan Zainab. Jadi namanya mirip-mirip memang ya. Semua putri Rasulullah dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, inilah anak-anak dan cucu-cucu beliau Ahlul Bait ya. Mereka adalah keluarga besar Nabi Muhammad SAW yang kita harus menghormatinya dan harus memberikan takzim ya kepada mereka sebagai wujud takzim kita kepada ayahnya, kepada kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Baik, kita teruskan. Ya, ini. Jadi parenting nabawi bukan semata-mata bagaimana cara mendidik anak, tapi lihat, parent adalah artinya orang tua. Maknanya adalah mendidik orang tuanya dulu baru bisa mendidik anak. Salah satu hak anak yang paling penting ialah memilih ibu yang solihah untuk anak-anaknya. Maksudnya pilihlah pasangan yang baik pribadi dan agamanya karena kelak ia akan melahirkan generasi Islam yang hebat. Al-ummu madrasah. Pepatah Arab begitu ya, ibu adalah sekolahan. In a'adattaha, kalau kamu persiapkan sekolahan ini, maka kamu telah mempersiapkan generasi penerus yang baik. Di doa kita, surat Al-Furqan ayat 74 ya, insya Allah kita sering berdoa seperti ini. Ini adalah doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik, yang pengasih ya. Kita berdoa seperti ini, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk hati kami, penyejuk pandangan kami, yang kalau kami lihat itu menyenangkan karena kesolihannya, karena ibadahnya, karena rajinnya, karena kecerdasannya, karena ketaatannya ya, bukan sebaliknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat di dalam ayat ini ya. Kata-kata min azwajina, perhatikan di dalam kalimat min azwajina, baru kemudian wa dzurriyyatina. Kita ingin supaya diberikan oleh Allah Ta'ala karunia pasangan-pasangan baru anak-anak. Mengapa kata pasangan lebih dahulu disebutkan daripada keturunan? Betul, bila jawabannya karena tidak mungkin punya keturunan tanpa pasangan, ya itu pasti ya. Itu hanya terjadi pada Maryam, wanita solihah, suci yang melahirkan Isa, itu langsung ditiupkan ruhnya oleh Allah. Ruhnya Isa maksudnya ya. Yang lebih tepat adalah sebab untuk membangun suatu generasi itu harus dimulai dari mendidik pasangan. Ketika seorang suami sebagai kepala rumah tangga bisa memberikan didikan kepada istrinya sehingga menjadi ibu yang solihah, istri yang solihah, insya Allah akan melahirkan seorang anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam teori fikih dan juga teori perspektif akidah ataupun akhlak Islami ya, ada hadis yang menyebutkan khairun nisa man idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita itu apabila engkau melihat dia, maka dia menyenangkanmu. Wanita yang ketika kita seorang suami melihat kepada wanita ini, kepada istrinya, menyenangkan ya. Sehingga ini konsekuensinya seorang istri harus berdandan yang maksimal di hadapan suaminya. Jangan kalau saat keluar rumah tampil di hadapan publik saja itu tampilnya maksimal. Sementara berhadapan dengan suaminya pakai pakaian asal-asalan ya, tanpa dandan sama sekali, ini kebalik, logikanya kebalik. Kalau di dalam hadis ini adalah istri yang solehah yang baik itu yang menyenangkan pandangan suami. Wa idza amartaha atau atka, kalau engkau perintahkan kepada dia maka dia mentaatimu. Wa idza aqsamta 'alaiha abartaha,
abarotka ya, apabila dia sumpah maka engkau mudahkan ya, maksudnya dia memiliki kesetiaan kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizat fi nafsiha wa malik. Dan apabila engkau meninggalkannya maka dia menjaga harga dirinya dan menjaga hartamu. Artinya kalau pergi tidak memasukkan laki-laki non mahram ya, yang tanpa izin, maksudnya tanpa izin dari suaminya. Kalau masih saudara atau ini ya nggak apa-apa, tapi kalau non mahram maka harus izin dulu kepada suaminya supaya tidak ada fitnah ya. Ini diantara sekian banyak karakter istri yang solihah. Sementara suami yang soleh itu ya simple syaratnya, yaitu taqwallah, memiliki sifat takwa kepada Allah, baik itu dalam agamanya ataupun di dalam akhlaknya, dalam perilakunya. Adapun mekanisme hubungan dalam rumah tangga muslim, istri kepada suami itu adalah hubungan cinta dan ketaatan. Orang tua kepada anak adalah cinta dan pendidikan. Suami kepada istri adalah cinta dan kepemimpinan. Anak kepada orang tua adalah cinta dan penghormatan. Jadi kita lihat hubungan inti dari anggota keluarga itu adalah hubungan cinta dengan level masing-masing. Kalau suami adalah dia sebagai pemimpin, maka harus dihormati. Seorang istri adalah sebagai manajer dalam rumah tangga, juga harus ditaati oleh anak-anaknya. Begitu pula anak-anak itu harus nurut kepada orang tuanya. Rasulullah SAW dalam membentuk generasi pilihan itu mengintensifkan 3 kecerdasan yang kita populerkan saat ini ya, yaitu baik itu kecerdasan spiritual SQ atau kecerdasan emosional IQ maupun kecerdasan intelektual IQ-nya. Ini seimbang ya. Jadi ini juga yang kita coba untuk tumbuhkan di dalam lingkungan pondok kita SMPIT Al-Basirah Boarding School ini, bagaimana supaya anak-anak ini dalam hal 3 kecerdasan ini seimbang dan bisa saling melengkapi, baik itu dalam bidang agamanya, spiritualnya, dalam bidang emosinya, kemudian dalam hal intelektualnya ini kita usahakan secara maksimal ya. Hasilnya dapat dilihat kalau dulu pada zaman Rasulullah bagaimana lahir para pejuang Islam, tokoh-tokoh hebat, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah para sahabat yang luar biasa kiprahnya dan juga para sahabat yang lainnya. Ada seorang panglima yang masih muda, yaitu Usama bin Zaid. Ada seorang tokoh yang memiliki berasal dari ya strata yang bawah seperti Bilal bin Rabah, tapi akhirnya menjadi populer dan dikenang sejarah sepanjang zaman ya, dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh para sahabat yang hasil didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga di samping melakukan proses yang di atas itu juga ada 3 strategi pembentukan karakter Rasulullah kepada para sahabat. Beliau sangat fokus kepada pembinaan dan penyiapan kader, melakukan tarbiyah secara intensif di rumah Al-Arqam Ibnu Abdul Arqam di dekat Bukit Sofa di Mekah ya, pada awal-awal Islam itu secara intensif terus di sana. Kemudian juga mengutamakan bahasa perbuatan daripada perkataan. Jadi dakwah bil hal, dakwah dengan praktek nyata, bukan hanya teori tapi langsung praktek. Yang ketiga, menanamkan keyakinan bersifat ideologis sehingga menghasilkan nilai moral dan etika dalam mengubah masyarakatnya. Jadi kaitannya sentuhan-sentuhan dalam bidang akidah, terutama pada fase Mekah. Itu stressingnya pada masalah akidah, keimanan. Kemudian di Madinah itu dilengkapi dengan masalah syariat ataupun hukum-hukum itu ya. Ada sebuah hadis riwayat daripada disebutkan di oleh Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar ya. Ini dalam rangka menyiapkan generasi sejak dini. Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahash untuk membacakan ayat kursi Al-Baqarah 255, juga surat Al-A'raf ayat 54,
dan surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas pada saat Fatimah ini hamil. Nah, ini juga sebagai pelajaran ya. Seorang wanita yang hamil ini harus mendengar yang baik-baik, terutama bacaan Al-Quran. Menurut penelitian bahwa dengan kita mendengarkan Al-Quran itu 97% akan bisa memberikan ketenangan pada ruhiyah kita. Pengaruh tersebut bahkan terlihat dalam bentuk perubahan-perubahan fisiologis yang tampak melalui berkurangnya tingkat ketegangan syaraf. Dan dalam parenting nabawi, ini saya katakan tadi adalah parenting yang lengkap ya. Jadi setelah memilih pasangan yang baik, yang soleh-solehah tadi, kemudian pada saat awal kita menyambut kelahiran seorang anak, itu juga ada runtutan sekian prosesi. Kita dianjurkan untuk melakukan tahniah, itu ucapan selamat pada saat ada bayi yang lahir ya, anak teman kita. Barakallahu laka fil mauhub, ya semoga Allah memberikan barokah padamu dari bayi yang telah diberikan kepadamu ya. Kemudian si orang tua mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, itu juga merupakan sunnah supaya kalimat yang terdengar adalah kalimat tauhid. Yang ketika melakukan tahnik, jadi terutama kalau dulu ya pada masa yang belum pandemik ya, kalau sekarang agak rawan, kurma dikunyah oleh si ayahnya atau orang yang soleh, kemudian hasil kunyahnya itu dioles-oleskan di rongga mulut si anak ya, itu tahnik. Yang keempat, melaksanakan akikah, laki-laki 2, kambing, kalau perempuan 1. Tasmiyah, diberikan nama pada saat lahir atau maksimal hari ke-7. Tahlik itu memotong rambutnya, menggundulnya, dan yang terakhir adalah khitan. Nabi mengatakan tidak ada seorang manusia yang lahir kecuali setan akan menyentuhnya saat kelahirannya hingga ia menangis karena sentuhannya itu, kecuali oleh pada saat terjadi di Maryam dan putranya ya, tidak menangis maksudnya. Abu Hurairah menawarkan jika mau bisa dibacakan surat Al-Imran ayat 36. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohonkan perlindungan kepadamu untuknya, untuk bayi dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ini akan dilanjutkan oleh istri saya ya, terkait dengan pendidikan anak di era milenial ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bermuajah bersama ayah bunda sekalian amanah untuk menyampaikan pendidikan anak di era milenial dikaitkan dengan parenting parenting nabawi yang tadi sudah disampaikan oleh suami saya, oleh Ustaz Imam Syafi'i. Generasi anak-anak kita sekarang ya. Jadi milenial berasal dari bahasa Inggris yang artinya masa 1000 tahun. Dari kata-kata milenium atau milenia, ya. Sekarang sudah 2020, berarti sudah milenia ketiga, ya, milenia ketiga, 1000 tahun yang ketiga. Milenia menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global atau era modern, ya, era global modern yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, dia makin dekat ya antara jarak Indonesia dengan Amerika yang dulu harus ditempuh dengan perjalanan sekian lama, mungkin saat ini hanya dalam hitungan detik sudah bisa terkonek dengan era digital yang saat ini ada. Ya. Jadi ini era milenial ya saat ini yang sedang terjadi, yang kita hadapi bersama anak-anak kita. Era milenial muncul setelah era global, di mana banyak tantangan kehidupan manusia yang disebabkan dari era global, seperti
pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ya, jadi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya ini karena era global ya, semua menjadi familiar dengan kita, ya. Anak-anak kita familiar bagaimana kehidupan Barat, ya. Mereka begitu paham dengan kalau sekarang ini artis-artis, opa-opa Korea, ya. Mereka begitu mengidolakan karena memang dekat sekali, ya. Mereka hanya dengan mengklik, ya, googling, YouTube dan sebagainya, mereka sudah langsung tersambung dengan kehidupan-kehidupan sosial di sana. Ya, mengetahui secara langsung seperti itu. Ekonomi, politik, budaya juga bisa langsung terkonek dengan mereka, dengan kehidupan di luar sana. Nah, inilah yang paling menonjol adalah perubahan gaya hidup. Perubahan bagaimana anak-anak kita memiliki orientasi-orientasi, ya, naudzubillahi min dzalik, ya, mereka yang kemudian berpikiran untuk niru, ya, gaya hidup yang ada di depan mata mereka, yang secara global tadi ya, bisa diklik langsung mengetahui bagaimana kehidupan di dunia barat sana, ya, mereka akhirnya menginginkan untuk bagaimana meniru gaya hidup mereka. Generasi muda yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa, justru muncul dengan perilaku kesehariannya yang mengesampingkan etika dan moral. Ya. Ini banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita, di lingkungan kita, bagaimana anak-anak muda zaman sekarang yang sudah bisa dikatakan kehilangan etika dan moralnya. Ya. Alhamdulillah anak-anak kita berada di lingkungan yang kondusif, di SMP IT Al-Basiroh, sehingga dengan pantauan ustadz-ustazahnya bisa mengontrol ya bagaimana kehidupan mereka, anak-anak kita ini menjadi lebih beretika dan bermoral. Lanjut. Di slide berikutnya, di tengah perkembangan zaman, muncul fenomena perilaku amoral remaja yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti free sex, ya, seks bebas, kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, bullying, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap guru maupun teman sebaya. Insya Allah kita sudah sering mendengar, ya, sering mengetahui berita-berita bagaimana anak-anak didik yang tidak punya moral kepada gurunya, ya. Tapi insya Allah di Al-Basiroh tidak ditemui seperti ini. Tapi di berita-berita di luar sana, ya, anak didik yang tidak ada etikanya kepada gurunya, ya, bahkan berani menampar gurunya, berani melawan gurunya, itu banyak sekali, ya. Dan yang miris lagi, orang tuanya tidak membela gurunya atau tidak melihat secara objektif, tapi memandang secara subjektif, kemudian membela si anak, ya. Padahal ini Allah, miris sekali ya, apalagi mungkin kalau kita berprofesi sebagai guru ini rasanya melas gitu ya Allah, kok sampai terjadi seperti ini gitu. Ya, padahal guru sudah sedemikian rupa berkorban waktu, tenaga, ya, perhatian dan sebagainya untuk anak didiknya, tetapi karena pola yang salah, ya, pendidikan yang ditangkap oleh anak tadi, ya, gaya hidup yang salah, kemudian menjadikan anak ini tidak memiliki atau tidak memiliki moral kepada gurunya, kepada teman sebayanya, ya. Di Kabupaten Malang ini tingkat prostitusi atau aborsi anak remaja putri ini termasuk tinggi, ya. Ini kenapa? Karena free sex, ya, seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak yang sebetulnya belum waktunya mereka mengetahui itu, karena gaya hidup mereka yang mereka tonton, yang mereka lihat ini sudah melampaui batas sehingga kejadiannya seperti itu, ya. Teman saya seorang apoteker, ya, seorang dokter dan memiliki apotek, di daerah Wajan sana,
Itu yang dari evaluasi penjualan obat-obatan di apoteknya itu yang paling laku keras waktu itu ya, itu alkohol. Ya. Kenapa ditelisik ya, dicari tahu, akhirnya ketahuan ternyata yang banyak membeli itu anak-anak usia SMP SMA. Kemudian diteliti lagi, mengapa kok anak-anak SMP SMA kok sering sekali membeli alkohol? Kalau hanya untuk luka atau suatu yang berkaitan dengan medis kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ternyata alkohol ini dipakai untuk mengoplos minuman ya, naudzubillah min dzalik. Jadi itulah kehidupan yang jauh dari etika dan moral yang ada di sekitar kita ya, remaja-remaja, anak-anak orang lain ya, insya Allah kalau anak-anak kita terjaga insya Allah. Kemudian ketidakserasian dan pertumbuhan jasmani yang sangat cepat pada usia remaja mengakibatkan pertumbuhan kejiwaan yang meningkat. Jadi, kalau zaman-zaman kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak dulu, anak-anak itu balik pada usia 14, 15 tahun. Sekarang kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah banyak yang balik. Demikian pula remaja-remaja putri. Dulu SMP lulus baru mendapatkan menstruasi, mendapatkan haid. Sekarang kelas 3, 4 SD sudah ada yang haid ya, dan itu banyak, tidak hanya 1, 2. Ini karena mereka tumbuh dewasa secara cepat gitu ya. Hal ini mengakibatkan kondisi kejiwaan orang remaja menjadi goncang, emosinya labil dan peka terhadap rangsangan dari luar. Jadi mudah sekali mereka ini ya, karena secara emosinya kemudian mendewasa ya, secara cepat ya, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang belum siap sebetulnya untuk mendapatkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya belum waktunya mereka dapatkan ya. Mulai kelas 2, 3 SD itu sudah pernah mengakses situs-situs porno ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, parenting nabawi diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik itu diajarkan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah maupun informal. Bagaimana anak-anak ini dididik, diajari dari pendidikan-pendidikan informal ini, misalnya seperti tadi disampaikan oleh suami saya, ada kajian-kajian ya, ada kajian-kajian pembinaan-pembinaan pada anak-anak kita. Sehingga manusia ya dapat menghadapi segala jenis tantangan di era milenial. Nah, tantangan era milenial ini tadi sudah disebutkan bagaimana kehidupan di luar sana ya. Kalau anak-anak dididik secara baik lewat yang kita ikuti ya, ajaran Islam yang ada dari Al-Qur'an maupun ajaran Nabi SAW di dalam hadisnya ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ya, maka insya Allah ya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran maupun hadis, juga lewat ajaran para, maka mereka menjadi anak-anak yang siap menghadapi era milenial ini ya. Jadi ajaran Islam berdasarkan ajaran yang ada pada Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Nabi yang terdapat di hadisnya, juga berdasarkan pendapat akal pikiran yang sehat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan oleh para ahli, tokoh agama, peneliti, cendekiawan melalui kajian dan penelitian dan sebagainya. Jadi mereka bisa memfilter, mereka dengan kecerdasannya yang diasah dengan ajaran-ajaran Islam ini, mereka akan bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak bagus ya. Ini mereka generasi milenial adalah generasi yang harus mampu bersaing, dan dalam persaingan tersebut ya harus keluar sebagai pemenang ya.
kalau tidak bisa bersaing dengan era global yang ada saat ini, maka menjadi generasi yang mudah tergerus oleh zaman. Ya. Generasi milenial adalah generasi yang unggul, baik dari aspek keahlian dalam dirinya, yaitu moral, mental, intelektual, emosional, maupun spiritual. Generasi yang unggul ini hanya akan dapat dilahirkan dari pendidikan yang unggul, Quran dan sunnah, parenting seperti parenting nabawi saat ini. Dengan rujukan utamanya Al-Quran dan As-Sunnah, sesungguhnya memiliki komitmen pada keunggulan. Ya. Keunggulan yang diajarkan oleh Islam, ya, ini banyak sekali Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya. Misalnya Allah berfirman bagaimana menyebutkan ulaika humul muflihun, ya, misalnya mereka yang beruntung, ya, mukmin yang beruntung, qad aflahal mukminun, ya. Bagaimana mukmin yang beruntung itu, ya. Kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada yang mereka yang mendirikan sholat, mereka yang membayar zakat, berinfak dan sebagainya, ya. Ini orang-orang yang beruntung. Ini keunggulan yang diharapkan oleh Allah bagi seorang mukmin. Kemudian di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bagaimana keunggulan seorang mukmin itu, orang-orang mukmin yang beruntung itu di dalam surat Al-Mu'minun, mereka orang-orang mukmin yang khusyuk salatnya, ya. Yang mereka itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian mereka orang-orang mukmin itu ada di lagunya Opik, ya, itu ya. Bagaimana orang-orang yang mukmin yang beruntung itu. Yang ketiga adalah mereka yang tidak menyalurkan hasrat nafsunya kecuali kepada yang halal, ya. Kemudian mereka yang amanah terhadap apa yang menjadi tugas-tugasnya, amanah-amanahnya, ya. Mereka yang selalu menjaga sholatnya, yang kata Allah di surat Al-Mu'minan itu, mereka yang beruntung ini mereka mendapatkan surga Firdaus. Kemudian Allah juga berfirman terkait dengan keunggulan seorang muslim, seorang mukmin ini di surat Al-Asr, ya. Insya Allah semuanya sudah hafal, wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Jadi orang-orang yang beruntung dalam ayat ini adalah mereka yang beriman dan beramal solih. Ya. Beriman kepada Allah, ya, dengan segala konsekuensinya, ya, dengan ibadahnya, dengan keyakinannya kepada Allah, tauhid yang benar, ya, dan juga wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini juga mereka yang beruntung, ya, di dalam surat Al-Asr. Yang intinya keunggulan seorang mukmin, seorang muslim di dalam Al-Quran itu ditunjukkan dari bagaimana tingkat ketakwaannya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian ini adalah yang paling takwa. Keunggulannya dari sisi ketakwaan, dari sisi keimanannya, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari gambaran Al-Qur'an atau dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan keunggulan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini juga tidak jauh dari itu, ya. Nabi banyak menyampaikan di dalam hadisnya bagaimana seorang muslim, seorang mukmin yang
disukai oleh Allah itu misalnya muslim yang kuat jauh lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Berarti ini dari kekuatan fisiknya, ya, kekuatan fisik yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah. Kalau anak-anak sekarang ini generasi yang instan, generasi micin, ya, apa-apa maunya yang nggak perlu kerja keras, tahu-tahu ada gitu ya. Nah, ini tidak disukai sebetulnya oleh Rasulullah. Rasulullah menyukai orang-orang Muslim yang kuat, ya, secara fisik. Tapi juga kekuatan dari sisi yang lain, di mana Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya orang yang Muslim yang kuat itu bukan kuat secara fisik saja, tapi yang lebih penting ketika dia hak untuk marah, ya, ketika dia berhak untuk marah, tapi dia bisa menjaga emosinya, lalu dia bisa memaafkan, ya. Ini termasuk kekuatan secara emosional, kekuatan jiwa, kekuatan mental, ya, Masya Allah. Nah, ini gambaran keunggulan pribadi Muslim yang diharapkan oleh Allah maupun Rasulnya. Rasulullah juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Terus baik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Keunggulan-keunggulan seperti ini tentu saja tidak mudah didapatkan atau tidak secara serta-merta kemudian ada pada pribadi-pribadi kita atau anak-anak kita. Ini perlu pembinaan yang lama, perlu pembinaan yang kontinu, ya, dengan tarbiyah Islamiyah yang terus-menerus diberikan kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban karena perintah, ya, tapi karena kesadaran. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak didik kita di yayasan, ya, dari yayasan di Basirah ini, anak-anak yang sadar terhadap kewajiban-kewajibannya, ya. Jadi salatnya nanti insya Allah di amal yaumi anak-anak, ya, bisa dipantau oleh Pak Ayah Bunda semua, ya. Mereka memiliki tugas keseharian yang ini harapannya anak-anak sudah tumbuh kesadarannya karena sudah menjadi kebiasaan sewaktu di boarding, di asrama, ya. Nah, inilah insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi generasi unggul pada waktunya nanti, ya. Kita tempa sejak sekarang mereka dengan kehidupan-kehidupan Islami yang ada di asrama, yang ini berlandaskan dengan parenting nabawi, yang bisa juga oleh ayah bunda lakukan di rumah, ya, selama kita berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tidak mudah untuk mengeneralisir, ya. Jadi pendidikan anak ini kan melalui tahap yang lama, ya, dari mereka lahir bahkan sejak dalam kandungan harus diberikan yang baik-baik, makanan yang halal, nanti anak-anak dididik dengan baik, dengan ilmu-ilmu yang baik, ya. Peran ayah dan peran ibu ini tidak bisa disepelekan, ya. Mereka orang tua inilah yang kemudian bisa menjadikan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang solih, karena pada dasarnya anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang kemudian saja, ya, artinya kehidupan anak-anak mungkin tidak langsung kelihatan murtad gitu keluar dari Islam, tapi ketika gaya hidup mereka meniru orang-orang di luar yang notabene kafir, ya, milah atau ajaran anutan, ya, yang mereka ikuti itu ke sana, itu sudah bisa menjadikan mereka jauh dari keislaman, ya, naudzubillah min dzalik. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat, mudah-mudahan kita bersemangat untuk mendidik putra-putri kita menjadi nasi yang unggul, ya, bagaimana para sahabat Rasulullah dulu pada usia-usia remaja, usia-usia belia mereka sudah mencetak prestasi-prestasi yang sedemikian rupa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.